Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi di Ngobrol Seru. Dan kali ini adalah edisi spesial ya. Ini acara yang disiapkan cukup singkat. Saya baru saja mengontak kedua narasumber kita yang luar biasa hari Jumat. Dan ternyata timely banget karena ternyata hari Senin tanggal 13 malam waktu Indonesia bagian Barat di Sharm El Sheikh di Mesir, resort mewah di Mesir, berkumpul 27 pemimpin negara termasuk Sekjen PBB atas undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sebagai tuan rumah, dan salah satu dari pemimpin yang diundang adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan pada malam itu ditandatangani perdamaian atau perjanjian untuk menghentikan perang di Gaza. Yang menandatangani adalah Presiden Amerika Serikat, pemimpin Qatar, Emir, dan Presiden Mesir. Pihak Israel tidak hadir. Tentu saja yang pemimpin yang lainnya menyaksikan. Buat saya seorang jurnalis, pertanyaan besarnya kalau perdamaian kenapa kok yang menandatangani tidak di antara yang konflik? Itu minimal satu pertanyaan. Tapi kita akan bahas itu dengan narasumber yang keren banget dan sangat-sangat pas untuk bicara soal tema kita, Gaza, Peace, Justice, and a Future. Yang pertama di ujung kanan, tepuk tangan untuk Wanda Hamidah. Wanda ini belum lama kembali dari ikut serta di konvoi Sumut Global Flotilla ya. Ada puluhan konvoi kapal yang sebetulnya tujuannya adalah misi kemanusiaan, ya, ingin mencapai Gaza, menyampaikan bantuan kemanusiaan, tapi kita sama-sama tahu bahwa di tengah jalan, bahkan masih di perairan internasional, pihak Israel mengintercept, ya, menghalangi, dan bahkan ada sejumlah aktivis pro-Palestina, pro-kemerdekaan Palestina yang sempat ditahan, ya, yang di konvoi ini ada Greta Thunberg dan nanti Wanda bisa cerita. Dan yang kedua, ini selalu buat saya ini adalah guru saya, quote unquote, dalam diplomasi luar negeri, Dino Patijalal, diplomat senior, pernah menjadi duta besar di Amerika. tapi baru bersengaja untuk acara ini karena mau ketemu sama anak muda, cukur ya, biar kelihatan mudaan ya. Jadi pernah jadi duta besar kita di Amerika Serikat, kemudian wakil menteri luar negeri, tapi belakangan dan ini sangat berkembang dan luar biasa pengaruhnya sebagai founder dari Foreign Policy Community Indonesia yang acaranya luar biasa dan baru membuat acara besar tanggal 10 ya, bulan Sabtu, ASEAN ya, ASEAN People Conference. Nah, terima kasih Bang Dino dan Wanda. Saya ingin mulai dari Wanda dulu deh. Karena Bang Dino nanti akan memberikan perspektif ya, perspektif geopolitik. Wanda, pertanyaan pertama saya adalah mengapa dan bagaimana kamu terlibat dengan Global Sumut Flotilla ini? Terima kasih Uni udah undang aku di sini. Oke, pertama kenapa? Kenapa? Karena sebagai manusia aku pengen membersamai Palestina. Aku pengen kita tuh bukan pemerintah kita loh gitu. Kita we feel you, we hear you, we see you dying every day, we see you suffer. Kita ngelihat semua itu gitu. Jadi aku nggak bisa pura-pura lagi bahwa genosida itu nggak ada, genosida itu a myth, like propaganda Israel selama ini, dan tentunya genosida di Palestina itu tidak baru 2 tahun terakhir. Genosida di Palestina itu semenjak tahun, mungkin kalau kita bilang ketika Israel mendeklar Israel State itu udah ribuan orang
dibunuh, dan beritanya selalu dipetieskan, diumpetin. Makanya kalau kalian lihat banyak jurnalis terbunuh dan jurnalis menjadi serangan utama, yang utama Zionis Israel, karena mereka nggak mau kebenarannya terkuak. Tapi ya lama-lama setelah hampir 8 dekade, orang udah nggak bisa lagi menutup mata gitu. Kalau kemarin 2 tahun, sebelum 2 tahun lalu mungkin kita masih percaya, masyarakat awam masih percaya bahwa Hamas teroris. Sekarang udah nggak ada yang percaya, Uni. Sekarang mereka memperlihatkan true color Zionis. Mereka membuka topengnya sendiri bahwa ternyata turn out the terrorist is not Hamas. Hamas adalah pejuang kemerdekaan. Turn out the real terrorist adalah Israel dan Amerika Serikat. Juga penjajah-penjajah ini termaksud UK, Prancis, is the real terrorist yang menteror, mengkolonize, mengoccupy dan melakukan pembunuhan gak cuma di Palestina dan di banyak negara. Jadi balik lagi, jadi lompat saya. Jadi recognize Palestina which is too late. Itu sebenarnya bukan, it's not they want to save Palestine, no gitu. Palestina udah merdeka dan nggak bisa gini. Ini Palestina, kalau Amerika belum merecognize Palestina. Ya, yang merecognize Palestina sebagai negara, ya, 147 negara kemarin. Ya, jadi sebetulnya menurut aku itu hanya untuk menyelamatkan muka mereka, menyelamatkan wibawa mereka. It's not negara-negara kolonial ini sebetulnya tentunya nggak pengen mereka merdeka gitu. Ya, mereka akan terus mencengkram negara-negara kecil dengan segala power yang mereka miliki, termaksud Palestina. Oke, balik lagi kenapa saya pergi ke Palestina, karena saya mau pergi ke Gaza ikut Global Smooth Flotilla, karena saya udah nggak bisa lagi merasa hidup baik-baik saja, merasa hidup normal-normal saja ketika kita sama-sama menyaksikan live streaming pembunuhan demi pembunuhan, kelaparan demi kelaparan. Kayaknya kok kalau kita menormalize itu, I don't want people to normalize this genocide. Is okay, is normal, just live as usual. Ya, kamu nonton konser, tidur, makan enak, ngopi, is like, kalau kita menormalisasi itu is like a genocide, is fairy tale gitu, kayak which is not. And kita punya kita punya daya, upaya, kemampuan to stop that. Kita punya gitu. Jadi kadang-kadang orang merasa dirinya nggak berdaya. Oh, siapa sih saya gitu. Tapi kamu bayangin kalau setiap kamu mengatakan punya mindset saya nggak berdaya gitu. Oke. Padahal terus bagaimana 2 tuh? billions kalau merasa dirinya 2 billions people merasa dirinya berdaya, I think genocide will stop soon before 2 years. Bagaimana caranya pada saat itu prosesnya kamu bergabung dengan Sumut Global Flotilla ini? Oke. Kalau aku punya jiwa aktivisme sebetulnya udah lama ya, Uni. Dan semenjak melihat Palestina di genocide, I cannot hold it any longer, nggak bisa tahan lagi. Terus kalau setiap aksi-aksi di Jakarta sampai di luar kota, aku suka ikut datang diskusi, bahkan turun ke jalan, long march beberapa kali di Monas, di Kedubes Mesir, di Kedubes aku sering menghadiri diskusi gitu karena I want to contribute to stop the genocide. Terus yang kedua, akhirnya ketika terlibat aksi di Jakarta, kemudian aku dengar ada aksi internasional, dan Global Smooth Flotilla bukan pertama aksi internasional yang aku ikutin. Sebelumnya aku ikut Global Movement to Gaza. Kalau teman-teman lihat kemarin 10 orang kita ke Mesir dan di situ ngerasain gitu. Makanya aku nggak optimis dengan, menurut aku the peace talk di Mesir ini it's just a joke gitu. Itu perpanjangan tangan, it's not a peace at all. Kalau kalian baca satu persatu poinnya, itu perpanjang tanganan dari penjajahan dan genosida yang sudah terjadi dan akan lebih lama terjadi kalau memang dalam tanda kutip quote to quote peace talk itu dan dilaksanakan. Balik lagi ke Mesir, saya ikut Global March to Gaza.
Di Kairo, kalau Uni lihat, kalau teman-teman lihat, itu videonya, kita teman-teman harus tahu bahwa Mesir ini pemerintahan fasis yang Mursi dibunuh dan kemudian tentunya pastinya dibiayai oleh Zionis Israel dan Amerika juga, pemerintahan LCC, sehingga amat sangat Zionis. Dan teman-teman masih tahu bahwa ketika partisipan internasional dari 44 negara datang ke Mesir, yang mereka hadapi adalah mereka sudah ketika turun dari pesawat aja udah diusir balik. Jadi mereka nggak sempat keluar jadi dari waktu imigrasi. itu naik pesawat ya, naik pesawat. Ya, naik pesawat karena kan it's a global march, kita maunya konvoy dan jalan kaki gitu menuju Rafah pada saat itu untuk memaksa Israel membuka blokade balik lagi kemanusiaan. Dan kemudian ketika kami sampai hotel malam, paginya hotel kami udah dikepung dan ternyata banyak. Jadi mereka mencegat para aktivis-aktivis kemanusiaan dari Padahal 44 ini di wilayah negara. Mesir masih kan? Masih di Kairo. Masih di Kairo. Sehingga bis yang kami sewa takut nggak mau lagi membawa kami karena udah hotel kami udah dikepung oleh intel dan polisi banyak banget Uni. Dan ternyata itu dialami juga partisipan-partisipan yang lain. Akhirnya kami we're playing tourist. Bahkan kami nggak bisa pakai kafiah seperti ini, nggak bisa di sana. Kita nggak bisa ngobrol politik. Sekali kita ngobrol politik, saya ketemu teman-teman mahasiswa Indonesia. Kalau kita ngomong sedikit menyenggol LCC, Mbak pelan-pelan Mbak, mahasiswanya sampai takut. Mungkin ini mengingatkan kita zaman 98 era Soeharto gitu ya. Kita nggak bisa pegang buku, kita nggak bisa diskusi, kita nggak bisa mengeluarkan pendapat. Kira-kira yang terjadi di Mesir, pemerintahan yang fasis dan militeris sekali, sehingga ya kalau kata anak-anak mahasiswa Mesir, tembok saja ada telinganya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kami dikepung, kemudian kita playing turis, kita bilang kita mau makan, kita mau ke piramid, mau turis. Ternyata kita nggak nyangka bahwa memang kita diikuti. Berjam-jam, 2 kali 24 jam kita diikuti, dan dengan tegas mereka bilang kalian tidak boleh keluar Kairo. Karena checkpoint itu di Ismailia yang mungkin 1-2 jam ke sana. Mereka dengan tegas, dan kalau kami nekat keluar Kairo, kami akan ditahan, ditangkap dan dideportasi. Itu ceritanya sampai kemudian ya kami kembali di Indonesia, dan ketika ada Global Sumut Flotilla, aku kayak kita negara besar, majority Muslim gitu. Terus kita juga pernah merasakan penjajahan lama sekali. Harusnya kita berdiri dengan negara-negara yang juga dijajah karena punya kesamaan nasib. Gitu. Daftarnya kemana itu? Daftarnya waktu itu yang Global Sumut. Ketika aksi-aksi kemarin udah mulai banyak networking teman-teman aktivis pro Palestina juga aktivis kemanusiaan. Jadi ketika aku telepon kiri, telepon kanan, mana ada nggak delegasi Indonesia? Karena waktu ketika Global Sumut, Global March to Gaza, aku terpaksa ikut delegasi Malaysia karena kita nggak punya delegasi yang resmi sendiri. Kalau Malaysia kan delegasinya all out karena didukung oleh pemerintahnya. Kalau kita PM Anwar Ibrahim juga kenceng tuh. Kalau kita tidak didukung oleh pemerintahnya, malah sebaliknya menurut saya pemerintah sekarang sangat jauh dan lebih dekat dengan Zionis. Berapa orang dari Indonesia waktu yang sekarang ini selain Wanda? 33 orang. Tapi yang paling jauh sampai Wanda kan paling ujung sampainya yang di Italia. Iya, sampai Sisilia. Sisilia. Itu rusak. Waktu itu sendiri atau ada yang lain? Berangkatnya dari Tunisia ya? 33 orang dari Tunisia. Sebetulnya waktu itu mau berangkatnya dari Eropa, tapi kami nggak punya visa Schengen. Visa yang dijanjikan Wamenlu sampai keberangkatan tidak ada. Terus kemudian akhirnya kami berangkat dari Tunisia. Alhamdulillah nggak ada visa di Tunisia semenjak tahun 2023, katanya Pak Dubes Zuhairi, bekas Zuhairi Misrawi. Mungkin alhamdulillah karena diplomasi beliau gitu. Di 2023 nggak ada visa sehingga kita masuk semuanya dari Tunisia rame-rame gitu. Jadi itu berapa lama dari keberangkatan di Tunisia ke Sisilia itu? Semuanya jauh dari harapan kami. Jadi dinamika di lapangan sangat
cair dan jauh dari harapan. Kamu pikir berangkat ke Gaza akan semudah itu, kapal-kapalnya siap, panitianya siap. Ternyata ada 1000 alasan yang membuat tidak sesuai rencana. Pertama karena tadinya kami harus berangkat tanggal 4, tapi kapal-kapalnya 4 Greta, Agustus ini. Iya, Greta dan Tiago baru mendarat tanggal 7. Ketika kami tunggu tanggal 7 beberapa hari, 2 malam berturut-turut kapal Alma dan Family dapat drone dan dibom. Ketika belum berlayar, masih berlabuh aja udah diintimidasi dengan drone-drone yang dibom di 2 hari berturut-turut di kapal-kapal tersebut, kapal-kapal yang ingin kami tumpangi, sehingga baru tanggal, dan perginya juga nggak sama-sama gitu. Jadi ada kapal hari ini siap berangkat gitu. Dan saya mendapatkan kapal yang terakhir ketika delegasi Indonesia memutuskan untuk memundurkan diri, 33. Saya menolak untuk mundur. Jadi saya sendirian di Tunisia menunggu kapal. Ketika delegasi udah mundur 5 hari, saya menunggu kapal sendirian, dan di sana ketemu satu orang Indonesia lagi namanya Fatur dari AXA Working Group. Jadi ada kami berdua, dan alhamdulillah kami pergi dengan 2 kapal yang berbeda. Saya dengan kapal Kaisar, Fatur dengan kapal Kamar sailing boat. Akhirnya kami berdua berlayar. Fatur sempat stranded di pelabuhan lain di Italia, saya sempat stranded di pelabuhan lain di Tunisia karena kecelakaan menabrak batu karang, dan kemudian ombak besar, bahan bakar kami di atas kapal kelebihan muatan, bahan bakar kami jatuh di laut 500 liter dan nggak bisa diselamatkan. Akhirnya kita ke Kiblia, ada kota kecil di Tunisia yang saya nggak pernah tahu namanya dalam peta, tapi kita di sana 1 malam, dan kemudian kami berhasil masuk ke Sisilia. Nah di Sisilia mulai banyak kapal-kapal, yang ada 10 kapal, nggak cuma Kaisar dan Kamar, yang dalam bagian dari konvoy ya? Iya, bagian dari konvoy yang rusak dan tidak bisa melanjutkan. Rusak itu sebetulnya banyak, dinamikanya kuat banget. Jadi mungkin ada sabotase juga, ada sabotase nggak cuma di kapal, tapi ada sabotase di kapten kapal juga. Gitu. Jadi we stranded there. Jadi in total proses mulai dari Tunisia sampai ke Sisilia menunggu berapa? 30 hari? Kira-kira ya let's say kurang lebih 2 minggu di Tunisia. Berlayar tuh 1 malam, kurang lebih 4-5 hari. Kemudian sisanya di Sisilia menunggu kapal lagi, dan kami nggak berhasil berlayar. Kalau kami berhasil berlayar mungkin harusnya ke Yunani, dari Yunani ke Gaza. Tepuk tangan untuk Wanda nih ya. Terima kasih. Karena ini sebuah perjalanan yang beresiko ya. Nah, ke Ambasador Dino ya, judul kita ini Gaza, Peace, Justice, and a Future. Saya mengundang Ambasador untuk menyampaikan overview apa berdasarkan perkembangan terakhir, termasuk mungkin kalau mau mengomentari apa yang diupayakan oleh konvoi global Sumut Flotilla ini, dampaknya apakah memang jadi ya Israel nggak peduli aja gitu buktinya ya. Terima kasih, dan first terima kasih bisa ngundang saya Mbak Uni, dan dalam keluarga saya itu ada peraturan kalau say no to istri itu boleh, ya kan, mau beli ini apa, no. Tapi kalau Uni yang nanya, saya nggak boleh say no. Bisa aja. Mbak Wanda, thank you so much. Saya ngefan sama, saya juga agak gemeter nih duduk di samping Mbak Wanda. So, but I admire what you do, dan ini juga penting karena menurut saya salah satu faktor yang menekan Amerika, Israel, negara-negara Eropa mengenai masalah ini adalah civil society, ya kan, masyarakat madani. Di Amerika Serikat sendiri, partai politiknya, politisinya nggak berani karena mereka tunduk pada Israel, banyak melalui dana dari AIPAC itu mereka terikat. Ya, jadi sebetulnya kalau ada, mohon maaf ya, ada korupsi politik, gitu,
itu saya juga baru buka situasinya. Banyak politisi Amerika yang orang bilang sekarang terbuka lebih setia pada Israel daripada pada negaranya sendiri. Karena untuk dapat uang itu mereka rely pada AIPAC yang katanya ormas Amerika, tapi sebetulnya uangnya atau secara berbagai hal itu dikontrol oleh Israel. Jadi yang benar-benar menjadi juara untuk menyuarakan kepentingan Palestina itu adalah civil society di Amerika yang banyak demo kemana-mana, di Eropa dan di negara non Barat ya, terutama dari Indonesia. Jadi yang dilakukan Mbak Wanda itu luar biasa dan it could go wrong in so many ways. Jadi I'm so glad you back home safe gitu ya. Jadi kita berikan tepuk tangan kepada Wanda gitu. Nah, kedua juga saya ingin menekankan masalah Gaza ini is the number one issue in the world. Kalau menurut kita ya, menurut orang Eropa apa? Ukraina kan, right? Tapi no, it's this is the number one issue in the world dan menurut saya ini adalah tantangan moralitas dan humanity paling terbesar dalam masa kita. And anak saya bilang apa? Anak saya bilang, Dad, there is no neutrality in this. No neutral, enggak, netral itu dosa. Wah terserahlah itu kan antara mereka berdua gitu ya. No, neutral itu dosa. Dan saya juga bilangin ke teman saya orang Amerika, kamu selalu neken Indonesia dan negara-negara lain mengenai genosida di Xinjiang di Cina. Kamu bilang secara resmi ada genosida di Xinjiang di Tiongkok. Kita harus semua menentangnya gitu. Oke, kamu ngomong gitu ya. Berapa orang yang meninggal di Xinjiang? 0, ya kan? Mungkin ada masalah represi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi 0, ya kan? Di ini Gaza berapa? Right? 60.000 secara 67.000. 67.000 secara tidak diskriminatif, semuanya dipukul rata, dibom, dihancurin, gak peduli hospital, sekolah, konvoy, wartawan dan lain sebagainya, right? Exactly. Nah, bagaimana kamu bilang yang ini genosida secara terbuka, sementara yang ini kamu gak komentar apa-apa gitu, right? Jadi this double standard yang untuk pertama, saya udah jadi diplomat dulu udah lama ya, 30 tahun dan sekarang udah 10 tahun, nggak pernah saya ngelihat double standard yang seperti ini, right? Jadi very important the conscience of the world itu kita nggak usah ngandalin Amerika, nggak usah ngandalin Eropa kecuali Norway, Spanyol sama Irlandia yang konsisten, ya kan? Mereka banyak yang kita dekat dari Israel. Jerman bilang kami dulu guilty feeling karena masalah Holocaust. Jadi kami nggak bisa ngomong banyak gitu dan sebagainya gitu. Jerman, right? Italia mendukung. Yes. Mendukung Israel. Nah, jadi conscience-nya itu adalah di luar negara-negara non barat terutama civil society dan ya ormas-ormas ya yang peduli mengenai hal ini. Tidak boleh netral. Nah, untuk masalah di Gaza ini is a big deal. Ya, what happened the peace deal yang kemarin tercapai, cuma masih banyak tanda tanya. Ya, big dealnya kenapa? Karena bottom line-nya bagi saya ini kekerasan terhadap warga Palestina di Gaza harus diakhiri, right? Nah, dalam Trump's 20-point plan ini dikatakan oleh Israel ini akan disuspend ya, bukan diakhiri ya. Istilahnya adalah suspend, hentikan sementara, right? Tapi paling tidak sudah ada komitmen dan sudah terjadi. Sekarang ada cessation of warfare dari Israel dan jujurnya nggak ada satupun negara di dunia ini yang bisa memaksa Israel untuk melakukan itu kecuali Amerika. Trump. Khususnya Trump. Ya, khususnya Trump. Kita harus jujur lah, ya. Semua orang teriak siapapun di kawasan Timur Tengah atau di Eropa, di Amerika, di Asia, nggak dipeduliin oleh si Netanyahu ini, right? Jadi satu itu telah terjadi. Nah, kedua yang terjadi adalah bagi orang Palestina sendiri ininya kembali
Rilis hostage, ya, tahanan hostage ya. dan tahanan, termasuk wanita dan anak-anak, ya kan? Dan tentunya Hamas merilis the last remaining hostages ya, sekitar 20 orang dan lain sebagainya, walaupun sekarang masih ada yang harus diverifikasi oleh Israel. Nah, ketiga, ada komitmen masih di atas kertas bahwa Israel tidak akan mencaplok Gaza, right? Nah, jadi ini masih komitmen di atas kertas ya, tapi paling enggak ini sudah ada dinyatakan dalam 20-point plan itu ya. Dan Jadi ini baru fase pertama kan? fase pertama, Fase ya kan? pertama. Fase pertama dan kemudian ada komitmen. Nah, ini masih tanda tanya besar nih mengenai International Stabilization Force. Ya. Jadi pasukan internasional yang akan membantu menjaga perdamaian di sana. Tapi masih banyak sekali tanda tanya. Ya, tapi ya. Presiden Prabowo Subianto di UNGA menjanjikan akan mengirim 20.000, siap mengirim 20.000. Oke, kita bisa masuk ke sana ya sekarang ya. Oke, ini very interesting dan ini saya ingin mengupas secara legalistis ya dan juga secara politik, right? Jadi sekarang ada komitmen ke depan. Oke, untuk keamanan kita bentuk International Stabilization Force, ya kan? Presiden Prabowo bilang di PBB kita udah siap dengan 20.000 ya kalau diperlukan, right? The big question is untuk Indonesia masuk, pertama Indonesia dibutuhkan nggak di ISF? Tapi yang lebih penting lagi kebijakan pemerintah Indonesia adalah kita hanya bisa mengirim pasukan kalau topinya biru. Topinya itu adalah topi UN, PBB. Jadi sebagai peacekeeping force. Itu hanya bisa terjadi kalau ada keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Sampai sekarang belum ada, right? Jadi kita harus meyakinkan bahwa ada Dewan Keamanan PBB dan ISF ini harus, kalau Indonesia masuk di sana, punya mandat dari Dewan Keamanan PBB. Yang P5 ini ya, P5. pendiri, Ya. 5 negara Dewan Keamanan Ya. PBB. Jadi, termasuk Cina berarti di situ, dan Rusia. Very good point. Jadi saran saya, diplomat pensiun Dino Bati Jalal kepada Pak Prabowo, Pak Sugiono, yang lagi nanti di sana. Saran saya apa? Look, ini kan masalah deal ini Indonesia nggak masuk di dalamnya ya, walaupun kita hadir gitu ya. Diundang menyaksikan. Yang nego itu kan siapa? Amerika, Mesir, Qatar, Turki, ya, dengan Israel, ya. Bahkan Hamas aja nggak terlalu ikut di dalamnya ya, walaupun ada Israel Hamas ya. Nah, di mana kita bisa menyumbang? Kita sekarang nagih ke Rusia sama Tiongkok. Kamu kan teman kita, sahabat, strategic partner. Kamu harus ikut mendukung Dewan Keamanan di PBB kalau bikin resolusi mengenai Gaza. Itu peran ini. yang bisa menurut saya yang dimainkan paling oleh penting Indonesia. bisa. Kita tagih. Tagih, kan udah janji, kita udah pacaran nih. Udah bergabung dengan BRICS pula lagi. Ya, exactly, right? Dan bisa aja Rusia sama Tiongkok jadi spoiler. Mencegah. Kalau ini dicegah, jadi berarti apa? ISF akan goyah gitu. Jadi intinya kita harus memastikan ISF itu punya UN mandate, bahkan kalau ada UN mandate bisa dirubah formatnya dari multinasional ke PBB. Multinasional itu apa? Kayak waktu di Timur dulu kan kita keluar. Terus siapa yang masuk? Yang masuk multinasional. Namanya Interfed. Australia dan lain-lain. Dulu jubirnya. Banyak di antara kalian belum lahir. Nah, kemudian apa? Interfed setelah berapa bulan dirubah jadi apa? Jadi UNTAID. Di bawah PBB. Interfed hanya multinasional, bukan PBB. UNTAID udah dengan mandat PBB. Jadi kita doakan ISF ini bisa mulai berapa ini ya. Tapi saya dengar negara Arab banyak yang nggak mau masuk ke ISF. Mereka takut kalau tentara mereka di sana, terus konflik, ada perang, dalam negerinya susah masing-masing. Jordan susah, Mesir, right? Jadi mereka paling hanya sebatas mau membantu polisinya, melatih polisi Palestina tanpa terjun ke lapangan, istilahnya boots on the ground. Jadi kalau ngelihat itu berarti 20.000 Indonesia berkomitmen 20.000 yang paling besar dong. Paling besar dan to be honest agak kebanyakan ya, karena kalau kita lihat
penyumbang terbesar di pasukan keamanan PBB itu adalah Nepal, 6.500. Ya, itu paling besar 6.000. Dan kita lihat untuk Gaza harus dihitung berapa kebutuhan tentaranya. Saya rasa kalau Indonesia masuk di sana, Nepal pasti mau, Bangladesh pasti mau ya. Negara-negara di luar Arab gitu ya. Tanzania mau masuk, mereka juga sudah terbiasa di peacekeeping force. Ya, jadi menurut saya nggak perlu 20.000 ya. Dan juga dana dari mana nih? Dana seluruh pasukan PBB itu 5,4 miliar dolar. Itu sekitar 75 triliun gitu ya. Dan Presiden Prabowo sudah janji kami juga akan ikut bayar. Jadi dari sekarang harus mulai dihitung tuh berapa porsi yang kita bersedia bayar pada saat di mana fiskal kita masih kepepet sekali kan. Right? Jadi banyak pertimbangan ke depan. Jadi yang 20.000 yang ISF is still a big question. Yes, karena legalitasnya belum di bawah payung PBB. Bang Dino, knowing Trump, ya, dia mungkin apalagi waktu pidato di PBB kan 57 menit sebagian besar dia bully PBB kan. Mungkin dimungkinkan nggak Trump jalan sendiri aja, apalagi ada dukungan dari Israel, semua negara-negara yang pro dengan Israel, yang sudah ada perjanjian Abraham Accord. Mungkin nggak jalan That's sendiri? Very good question Uni. Bisa, karena gini, ada teori ya bahwa peace deal yang di Sharm el Sheikh ini tidak UN friendly. Karena kalau kita baca ya, yang berkaitan dengan PBB adalah mengenai bantuan kemanusiaan untuk Gaza itu harus mengikut sertakan UN agencies, tapi juga ormas kemanusiaan lainnya. Jadi ada disebut di sana ya. Tapi dari 20 poin plan itu saya tidak terlalu banyak melihat peran PBB. Jadi kalau Uni bilang bahwa mungkin Trump akan jalan ISF itu, International Stabilization Force itu sendiri aja tanpa mengikut sertakan PBB, sangat mungkin ya. Karena Amerika punya kendali di Dewan Keamanan PBB. Tapi kalau itu terjadi, berarti ada satu dilema bagi Presiden Prabowo. Satu, beliau bilang apa? Ya udah, kalau gitu kita nggak ikut, kita nggak usah ikut. Padahal sebelumnya Presiden Prabowo sangat strong support PBB. Ya, kita nggak bisa ikut karena kita biasanya harus masuk mandat Dewan Keamanan PBB. Tapi opsi kedua apa? Opsi kedua Presiden Prabowo bilang gini, dan mohon maaf ya agak kontroversial. Ya udah, kita tetap masuk aja tanpa topi biru. Will he do that? Possible, I don't know, right? Karena itu kan bukan konstitusional. Dengan konsekuensi bahwa berarti di luar prosedur PBB yang baru saja didukung penuh dalam pidato. Poin 15 ini memang bahwa Amerika Serikat bakal bekerja sama dengan negara-negara Arab dan negara-negara lain untuk membentuk dan mengembangkan pasukan stabilisasi internasional atau ISF yang sementara waktu akan ditempatkan di Gaza. Jadi memang nggak ada urusan sama PBB ini. Exactly. Suka-suka Amerika sama beberapa negara Arab yang kemarin diundang mungkin. Ya, jadi kalau skenario pertama skenario Timur multinasional dulu, baru kasih topi PBB dan Indonesia bisa masuk. Tapi kalau ternyata hanya multinasional aja dan mau di keep seperti itu, kayak Mbak Uni bilang, dan kita dua opsi, kita nggak masuk, right? Atau kita masuk tapi bukan bertentangan, berbeda dari kebijakan konvensional politik luar negeri kita. Selama ini kan kita di Kamboja, dimanapun, di Sudan, ya, di Lebanon, harus selalu topi PBB karena aman, right? Karena ini keputusan dunia. Tapi kalau tidak, ini resiko politiknya lebih tinggi. Karena bisa aja kita dimainin Israel, bisa aja kita didikte Amerika. Politiknya lebih susah. Dan menjelaskan kepada rakyat di dalam negerinya juga lebih ribet ya. Gitu, ya. Saya ke Wanda sebelum nanti balik ke Bang Dino ya. Jadi kan sebetulnya yang kemarin ditandatangani itu dalam konteks disebut peace, tetapi sebetulnya menghentikan perang di Gaza kan. Kalau saya ya Uni, saya tuh udah sangat-sangat skeptis. Saya nggak bisa berpikir seperti Pak Dino yang sangat diplomatis dan very
I know the rules. I know. I learned international law di Trisakti. Kita nggak bisa lagi. Kita perlu revolusi. Dunia ini perlu revolusi, termaksud merevolusi PBB. Kita nggak bisa lagi dalam suatu permainan yang Amerika memeran pegangan dan memegang semua kendali, gitu. Karena buat saya peace talk dalam tanda kutip, yang selalu dikatakan dan diinisiasi Amerika is another kolonialisme. Ketika Israel memproklamirkan kemerdekaannya dan sorry Pak Dino, Zionis Israel is way different from Palestine. Timor punya orang Timor. Zionis is not Palestinian. They came dibawa dari imigran. So they don't even own the land. You know what I mean? Like, mereka bukan orang Palestina. Mereka dibawa dari Amerika. Kalau kamu tanya siapa Zionis itu, gak ada yang orang Palestina. They're immigrant. Dari Jerman, dari Ukraina, dari Amerika, dari Kanada, yang gak punya sejarah di Palestina. And then you cannot live, you have to gimana ya? Kamu dijajah sama imigran yang bukan rumahnya, bukan tempat tinggalnya. They have to go. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong, kita nggak bisa lagi bicara masih, oh America want this, America want that, America want this, America want that. Tapi ya of course in rules gitu. Tapi ya kita mesti dobrak nih, gitu. Kita nggak bisa lagi karena kita udah tahu Amerika adalah negara imperialis yang mengoccupy. Gak cuma Palestina. Dan kita ngomong Zionis Israel gak akan ada sama Palestina, gak akan ada kalau tidak ada Amerika. They're not strong. They're not original from Palestine. All the weapon got supported dari Amerika. Uangnya semuanya dari Amerika. Ya, there's a Zionist Amerika di Amerika yang membiayai. Intinya adalah there's no peace talk. Gak ada peace talk. Gak ada peace ya. Dari tahun 1948 ketika deklarasi Palestina merdeka, 1 hari langsung didukung oleh begitu cepatnya. Karena memang udah didesain sama Amerika untuk ada, Israel adalah perpanjang tanganan Amerika untuk menguasai negara-negara Arab. Dan kita bisa lihat itu kok. Dengan sangat nyata dan terbuka. Bagaimana mereka ketika mereka menguasai Palestina, mereka menancapkan jari-jari imperialisnya. Dari situ di perjanjian berikutnya di Camp David ada Anwar Sadat, ada Jimmy Carter, sampai kemudian ada PLO, pemerintahan boneka yang kemudian juga dibom, dibunuh dan makin jauh. Di setiap peace talk di situ rakyat Palestina dibunuh. Di setiap peace talk di situ lahan Palestina diambil. Di setiap peace talk kita ngomong peace talk, di situ Palestina yang tadinya besar semakin mengecil, penduduknya semakin habis dibantai. Jadi saya nggak lihat. Jadi memang kalau peace talk kan di 2 dekade ya, mungkin mulainya beneran itu 93 Oslo Accord ya, perjanjian Oslo ya. Tapi kan nggak pernah berhasil dan sepertinya diklaim oleh Trump kemarin itu sebagai peace talk ya. Iya, Oslo juga sebetulnya bukan peace talk karena di sini kalau kamu itu balik lagi ke negara boneka, ditandatangani oleh King Hussein, saya kasih kamu ini. Jadi gini loh, Amerika seolah-olah polisi dunia. Palestina ditinggalin. Kalau kamu mau bergabung sama kami, saya Jordan, saya kasih King Hussein ini loh. Kemudian Yitzhak Rabin saya kasih kamu ini loh. Kemudian ini bagi-bagi wilayah yang bukan punya dia tanpa melibatkan rakyat Palestinanya. Jadi saya nggak optimis. Mark my words, kita pasang lagi 5 tahun lagi. Is this peace talk really peace talk or this is peace talk by term hanya memperpanjang kolonialisme karena setiap ada peace talk. Aku udah pernah ke Palestine. Ini kemarin kan sebetulnya beberapa hari. Aku udah pernah ke Al-Quds. Uni itu sedih banget Uni.
Saya Jadi pernah ke kalau- sana 2 kali. Iya, teman-teman tahu Ke kan Ramallah. kita itu border orang West Bank. Kita nih kalau orang Jakarta Pusat nggak bisa datang ke Jakarta Selatan. Iya. Orang Jakarta Selatan nggak bisa sholat di Al-Aqsa di Istiqlal Iya, dan iya. seumur hidup mereka nggak pernah lihat Istiqlal. This is peace. Iya, iya. Are you really think this is peace? Are you really think this is a freedom? Iya. No. Dan semenjak semakin banyak peace talk, border Israel itu udah ada ratusan bahkan ribuan border. Oke, saya kebetulan pernah ke sana 2 kali, pernah ke Ramallah juga ya, ketemu sama pemimpin Palestina apa segala macam, sama Pemret, koran-koran di sana memang sangat disparitas kondisinya antara yang di Yerusalem, karena kan dari Ya. Yerusalem ya, yang dekatnya itu cuma 20 kilo. Jadi memang it's very complicated ngebayangin two state solution, dan di tengah itu kan ada 4 quarter ya. Quarter Muslim, quarter Kristen, quarter Yahudi, ada quarter Armenia. Ya, dan itu dibikin Ya. dan by design yang tadinya 100% Palestinian, orang Palestina ada Yahudi, ada Kristen yang tidak ada masalah selama ini, and then semakin banyak peace talk, semakin mereka dikurung, dijepit, Oke. dihancurkan rumahnya, Iya. dan diperkecil lagi. Ya. So I Oke, don't think jadi this is saya peace. saya juga very pessimistic karena tadi minimal as simple as ini peace talk tapi negara yang terlibat atau pihak yang terlibat tidak ada di Ya. situ. Nah, sekarang saya mau nanya justru soal ini sama Bang Dino ya. Jadi bagaimana Anda melihat masa depan, karena kita bicarakan peace, justice, and the future dari Gaza ini justru sesudah perjanjian di Sharm el-Sheikh ini. Oke. Well, gini, saya kan diplomat ya. Ya. Jadi saya terlatih untuk berpikir praktis based on situasi di lapangan. Realistically hanya ada 4 skenario ke depan untuk konflik Israel-Palestina. Hanya 4. Ya. 1, status quo apa yang terjadi sekarang. Israel menguasai semua, Palestina tidak dalam bentuk negara, tidak ada perang, tidak ada perdamaian, konflik terus berlangsung, terus bisa meletup anytime. Jadi what we have now nih, ya, and it gets worse and worse ya. Jadi 1 tuh ya. Ini bagi saya buruk, kenapa? Karena seperti Wanda bilang, kekuatan dari rakyat Palestina dan pemerintah Palestina akan selalu mengalami erosi, terkikis ya. Jadi ini skenario 1. Skenario 2, ini yang diinginkan Netanyahu. Palestina dihapuskan dari muka bumi. Ya kan? Gak ada lagi, ya. Dan dia udah declare itu 2023. Yes. So, dan ini dia ada pendukungnya nih di Israel dalam koalisinya. Gak perlu ada Palestina, rakyat Palestina, ya kan? Palestina dihancurkan. Solusi 2. Solusi 3 adalah Israel lenyap dari muka bumi, ya, driven to the sea. Ini posisi Iran, gitu ya. Tapi posisi negara-negara Arab lain tidak seperti itu. Dan to be honest, ini impossible. Kenapa? Israel udah jadi negara, udah lama, udah jadi anggota PBB, dan terlepas dari semua yang disampaikan Wanda, emang benar ya, mereka mencaplok, kemudian lain sebagainya, gitu ya. Politically and diplomatically, that's never going to happen. Oke, kenapa? Let me finish ya. Jadi itu opsi 3 ya. Dan saya tahu banyak dari kita dan juga di Timur Tengah ada berpandangan seperti itu. Israel tidak berhak jadi negara. Tapi realitas diplomatik dan politik dan strategis dan geopolitik dan ekonomi segala macam, Israel ada sebuah negara yang tidak bisa dihapuskan dari muka bumi. Makanya solusi keempat. Apa Skenario solusi keempat? keempat. Yaitu solusi 2 negara. Ya. Israel tetap ada, Palestina jadi negara. Ya. Nah, masalahnya apa? Ibu kotanya di mana? Itu masih ribut dari dulu, ya. Nggak bisa tercapai solusinya. Kedua, Israel sama Palestina batasnya di mana negaranya? Betul. Ya kan? Ketiga, bagaimana nasib orang-orang Palestina yang di luar yang mau kembali? Kalau nggak di Israel atau di Palestina. Keempat, apakah Israel nanti itu akan jadi negara Yahudi, Zionis gitu ya, atau negara yang
multikultural kayak Indonesia. Jadi terbuka bagi Yahudi, Muslim dan lain sebagainya, right? Tapi solusi dua negara ini adalah yang dari awal diakui Indonesia, diakui negara-negara barat sebagai negara barat, dan kemarin terjadi suatu perkembangan strategis di mana bukan sebagian besar, banyak negara barat yang mendukung independence dari Palestina. Sehingga akhirnya apa? Secara moral, politis dan diplomatis, konsep solusi dua negara yang tadinya jadi redup sekali, ya. Orang bilang no chance, sekarang jadi kembali hidup. Kalau Anda tanya pandangan saya, yang paling mungkin secara praktis, secara politis adalah solusi dua negara, dan kelemahan solusi nggak ada itu. Tidak ada. Karena Amerika selama ini kan tacitly sebetulnya one country. Ya, nah tapi ada paragraf 20 ya, atau 19 saya lupa ya. Intinya adalah mudah-mudahan ini kalau terjadi, ini akan menjadi basis bagi tercapainya suatu pathway yang bisa memberikan self-determination bagi Palestina dan independence. Disebutkan secara jelas tuh. Ya kan? Ini poin 20, Ya. Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi damai. Yes. Apakah itu bisa diartikan Dan 19 ya, menciptakan Pembangunan kondisi credible pathway for Palestinian self-determination and statehood. Ya, nah paling enggak bumbunya ada di sana nih, right? Walaupun dia masih malu menyebutkan two-state solution. Yeah. Nah, tapi ada satu lagi yang lebih penting nih Uni, dan ini kita juga harus kasih tahu ke teman-teman kita di Palestina. Sejarah membuktikan nggak mungkin ada bangsa yang mencapai kemerdekaannya kalau mereka nggak bersatu. Yeah. Indonesia gimana? Kita bisa menang melalui kolonialisme yang luar biasa karena bersatu. Ini antara Palestina, antara Hamas dan Fatah, itu ribut terus dari dulu. Dan kita juga harus punya harus bisa bilangin ke mereka, 100% kami dukung kalian, tapi kalian juga harus bersatu. Nggak bisa, kalau kalian terus berantem kayak gini, kalian akan dipecah belah terus oleh kekuatan yang tidak ingin akan ada Palestina merdeka gitu kan. Jadi to summarize, two-state solution menurut saya the best solution, is imperfect. Dan saya tak tahu kapan akan terjadi, mungkin seumur hidup saya tidak akan tercapai, mudah-mudahan saya salah. Tapi kedua juga bangsa Palestina harus bersatu dan mencari format untuk persatuan itu. Udah dicoba berkali-kali, tapi sama-sama keras kepala nih dua-duanya nih, ya kan? Dan perlu ada upaya gitu. Okay. Tiongkok pernah mencoba untuk mempersatukan Hamas dan Fatah. Okay. Ya, tapi nggak begitu sukses, right? But it should be something that people should always try to achieve. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua pembicara. Saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Satu pertanyaan siap orang, sebutkan nama dan singkat saja. Silakan, mic-nya udah disiapkan. Oke, yang di belakang langsung. Ya, aku mau bertanya ke Pak Dino Patijalal ya Pak. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia gitu kan, ini kan kita ngelihat ada impunitas dari PBB yang dinormalisasikan, bukan cuman genosida yang dinormalisasikan gitu ya Pak. Dan impunitas ini tuh kita udah tahu bahwa Israel sebagai state itu dia udah melanggar negara gitu, nggak boleh melakukan genosida gitu, tapi dinormalisasikan sama PBB. Nah kita sebagai rakyat yang ya biasa lah yang nggak awam dan nggak tahu gitu, kita tuh mikirnya bukankah ini adalah masalah dari diplomatik internasional yang harus dicari cara dan jalan keluarnya. Kalau two-state solution itu dikatakan nggak mungkin Israel itu dihapuskan, itu sama aja kayak kita bilang nggak mungkin kita bisa menghukum negara ini gitu. Padahal ini adalah negara yang memang sudah melanggar dan itu adalah kesalahan. Maksudnya ada kecacatan di diplomatik internasional ini. Bagaimana caranya kita harus punya solusi lain. Dan satu lagi Pak,
Saya kan ngikutin ini dan saya udah pernah kayak ikut webinar yang diskusi tentang bagaimana sih tanggapan kaum Yahudi yang tidak pro-Zionis. Mereka yang benar-benar menentang bahkan state Israel itu sendiri gitu dari kaum Yahudi, dan mereka tuh melihat kayak bahkan mereka pengennya Palestina aja yang jadi negara. Karena kenapa? Karena kalau misalnya Israel dalam artian yang di backup dengan Zionis ini berdiri sebagai negara, inilah hasilnya gitu. Jadi dari Yahudi sendiri itu juga yang tidak pro Zionis itu sangat menolak adanya negara Israel. Jadi kita malah pengennya ini jadi insight gitu loh Pak. Gimana caranya jangan ada solusi lama yang bahkan malah masih merugikan dan menormalisasikan impunitas. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi. Oke, terima kasih. Nama saya Firza Rohizal. Saya mau menanyakan tanggapan Pak Dino Patijalal terkait presiden kita baru-baru ini komunikasi politik atau diplomatisnya itu yang mengatakan bahwa kami akan mengakui Israel apabila Israel juga mengakui Palestina sebagai suatu negara. Jadi apakah dengan komunikasi seperti ini di satu sisi kita melegalkan atau melegitimasi perbuatan dari Benjamin Netanyahu dan juga kroni-kroninya, di mana ICC sendiri sudah mengeluarkan surat penangkapan ya, jaksa ICC itu. Ada dua itu, yang satu Benjamin Netanyahu dan satu lagi Menteri Pertahanannya kalau tidak salah kan. Jadi apakah dengan komunikasi politik seperti ini, cara berdiplomasi seperti ini, menurut tanggapan Bapak, bukankah kita artinya melegitimasi perbuatan Benjamin Netanyahu yang telah melakukan genosida, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan selama ini? Satu. Baik. Yang kedua, ada satu, boleh nama dikit aja. Di dalam klausul perdamaian itu di poin 13, tahu saya itu Hamas harus melucuti senjatanya dan menghancurkan seluruh terowongannya. Nah ini apakah suatu opsi yang tidak adil, karena hanya itu sih yang menjadi senjata mereka dapat bertahan selama ini 2 tahun lebih gitu loh, sehingga juga bisa mencapai cara-cara negosiasi dan diplomasi yang sudah bisa sejauh ini. Jadi apakah itu memungkinkan buat Hamas untuk melucuti senjatanya dan menghancurkan seluruh terowongannya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Ya, perkenalkan, nama saya Putra. Yang saya ingin tanyakan adalah, kalau mungkin masalah politik tadi juga udah disampaikan, sederhana sebenarnya. Kalau emang ternyata mungkin di pemerintah mungkin punya strategi yang berbeda, tapi kalau kamu ngomongin secara individu, mungkin Mbak Wanda ataupun Pak Dino juga, apa yang sebenarnya individu bisa bantu untuk warga Palestina ataupun untuk kita bisa mendukung terkait dengan isu yang sekarang gitu ya? Apakah hanya berbentuk material kah, ataukah ada bentuk lain yang memang harus reguler kita lakukan untuk kita bisa mendukung penuh Palestina yang kita mau, sebenarnya seperti itu. Oke. Thank you. Terima kasih. Bang Dino, silakan. Mbak siapa yang di atas? Hanifah. Pertama, saya mungkin tidak sependapat kalau PBB dianggap justify atau mendukung atau turn a blind eye terhadap genosida ya. Kenapa? Sekjennya udah banyak, sekjen PBB ya, mengecam Israel. Satu, Dewan Keamanan PBB memang nggak bisa apa-apa, tapi emang karena ada Amerika di sana, ya kan? Jadi selalu diveto ya. Tapi kalau kita lihat komite yang ditunjuk PBB untuk menyelidiki apakah ada genosida, dengan sangat jelas komite PBB ini menyatakan ada genosida. Dan sebelumnya juga orang special envoy yang ditunjuk, saya lupa nama lady itu ya, dia sangat keras terhadap Israel. Dan kemarin itu di sidang Majelis Umum PBB ada sidang sampingan yang didukung oleh Arab Saudi dan Prancis yang dengan berpihak pada two state solution untuk memerdekakan Palestina gitu ya. Jadi dalam hal ini PBB cukup aktif, dan yang paling ini adalah ICC, International Criminal Court, yang menyatakan bahwa Netanyahu adalah kriminal, ya, melakukan war crime dan harus diadili dan ditangkap
kalau dia hadir di negara-negara yang menandatangani apa namanya konvensi ICC itu, International Criminal Court. Kan Jadi cukup Kanada aktif. juga sudah bidang seperti itu kan. Yes. Kalau Netanyahu mendarat, Akan tangkap. yes, right. Jadi dari segi itu sudah cukup jelas ya keberpihakan dan kegundahan PBB terhadap Israel untuk masalah Palestina. Yang saya khawatirkan tahu nggak apa, Hanifah? Yang saya khawatirkan Netanyahu akan coba bikin deal di bawah tangan dengan Trump. Kami jalan terus, tapi lo lindungin gue dari ICC dong. Terus negara-negara Eropa, saya jalan terus, tapi kamu harus menihilkan keputusan ICC dong. Coba kalau dia bilang itu gimana? Dan saya yakin dia akan melakukan hal itu, walaupun saya tidak punya bukti ya, right? Karena kalau kita politisi seperti dia dan ini hidup saya akan ditangkap di penjara, kemungkinan besar akan bikin deal itu ya. Nah kedua, ada orang Yahudi memang yang anti Zionis, but politically not relevant. Yang lebih relevan tau nggak apa? Yang lebih relevan secara politis, karena itu ada tapi jumlahnya kecil, you know what I mean? Yahudi di Jerman yang mereka nggak mendukung Zionisme dan lain sebagainya. Yang lebih penting bagi saya adalah orang Israel di dalam Israel yang menentang Netanyahu. Ini jumlahnya semakin besar nih kalau kita lihat dari demo-demo yang ada ya. Dan menurut saya kita perlu bedakan Netanyahu dari Israel, dari Zionis Israel, ya kan? Karena banyak orang yang juga benci sekali Netanyahu gitu ya. Dan Israel ini sangat terpecah dua nih sekarang karena krisis di Gaza. Dan saya apresiasi orang Yahudi yang bukan warga Israel yang sangat menentang ini, siapa namanya, Netanyahu. Misalnya siapa? Bernie Sanders di Amerika. Dia orang Yahudi, dia bilang saya orang Yahudi. Tapi saya sangat menentang agresi dari Netanyahu ini ya. Siapa lagi? Jeffrey Sachs. Dia kan orang Yahudi banget ya. Orang Yahudi, dia bilang saya Yahudi, tapi dia juga menentang Netanyahu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu saya berharap gerakan ini menentang Bibi Netanyahu ini semakin besar karena apa? Nggak akan pernah ada two-state solution selama ada Bibi Netanyahu. Ini secara ideologis sangat penting bagi dia nih. Dia emang nggak percaya Palestina itu harus ada. Jadi harus ada dalam pemilunya di Israel baru tahun depan, Oktober 2026. Mudah-mudahan akan ada kekuatan politik baru yang lebih friendly terhadap solusi dua negara yang menurut saya adalah satu-satunya solusi yang paling realistis. Even though it's not perfect ya. Nah kemudian mengenai Pak Prabowo bilang akan mengakui Israel. Look, keep in mind ini adalah posisi banyak negara-negara Arab juga ya di kawasan itu ya. Ini adalah posisi yang dianut sebagian besar negara-negara di Timur Tengah kecuali siapa? Kecuali Iran. Ya Iran nggak mengambil posisi itu ya. Tapi kalau itu terjadi, itu trade off yang terjadi menurut saya masih reasonable ya. The question is this, pengakuan kita terhadap Israel itu terjadi, ada dua kemungkinan. Saya pernah kirim ini ke Uni nih mengenai ini. Pertama, begitu Palestina benar-benar menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, baru kita mengakui Israel. Atau kalau hanya Israel mengakui Palestina aja, tapi negara belum berdiri, negara merdeka yang berdaulat. Makanya saya bilang ada perbedaan antara statehood yang benar-benar udah jadi negara merdeka, kayak Indonesia di tahun 1949 tuh, ya kan? Udah ada transfer kekuasaan dari Belanda dan lain sebagainya gitu ya. Atau hanya secara prinsip aja. Yeah. Nah ini yang perlu diperjelas nih oleh Pak Presiden. Apakah pengakuan secara prinsip aja yang sampai sekarang belum dinyatakan oleh Netanyahu, atau menunggu sampai benar-benar ada negara merdeka yang berdaulat
yang sudah berdiri di Palestina. Tapi kalau menurut saya itu suatu hal yang sejalan dengan posisi sebagian besar negara-negara di Timur Tengah dan sesuai dengan Saudi Plan for Peace. Ya, Saudi kan juga posisinya seperti itu. Kalau Israel dan Palestina sudah sama-sama menjadi dua negara, Saudi akan langsung mengakui membuka hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik dengan itu. Ya. Oke. Yang itu. Yang kedua apa tadi? Gencatan senjata, apakah nah, it's very good question. Tahu nggak kenapa? Dari 20 poin plan ini, ya, kan Hamas dinyatakan akan dilucuti, ya. Harus dilucuti. Dan Hamas belum menyatakan setuju, ya, right? The question is this: kalau nanti Palestina menjadi negara, kan negara kan harus punya tentara, Kak, right? Nah, itu gimana tuh jadinya tuh, right? Jadi harus ada kejelasan. Oke, kalau you meminta dilucuti, tentara Palestina nanti seperti apa dan siapa yang ngatur gitu. Kalau semuanya diatur-atur dari luar, seperti Mbak Wanda bilang bahwa ini bisa jadi bentuk kolonialisme karena semuanya diatur dari luar dan rakyat Palestina sendiri maunya apa gitu. Di bagian yang pembentukan the Board of Peace yang di atas, paling atasnya Trump, kemudian tadinya sempat ada rencana Tony Blair segala, meskipun terakhir Trump mengatakan still uncertain untuk Tony Blair, kan Hamas tidak akan dilibatkan. Hamas tidak, dalam karena harus apolitis. Jadi tidak boleh ada orang Fatah, tidak boleh ada orang Hamas, hanya ada orang Palestina yang teknokratis, apolitis, plus international expert. Gitu. Ya. So jadi ini menurut formula ini adalah formula transisi sebelum ada self determination oleh Palestina. Tapi nah di sini juga banyak resikonya tentu, ya kan. Jadi jangan terlalu banyak ini ditentukan oleh luar tanpa disepakati atau melibatkan orang yang akan ditentukan masa depannya. Exactly. Ini kan problem dari 20 poin ini adalah mau menentukan masa depan sebuah masyarakat, tapi tidak melibatkan mereka yang akan menjalani masa depan itu kan. Itu problem terbesar sebetulnya. Dan ini Uni, saya ingat tahun 2001, Presiden Bush sama Ibu Mega, saya di sini nih, nyatet. Bush bilang ke Mega, Ibu Mega, jangan khawatir, solusi dua negara sudah menjadi kebijakan Amerika Serikat, waktu itu baru nih, ya, dan akan tercapai dalam 2 tahun. Ini tahun 2001, saya jadi pencatat di sini. 23 years later, zero. Jadi sekarang plan yang on paper ya sounds good, tapi Trump 3 tahun lagi udah turun. What will happen, right? So again, there's a lot of questions yang we don't know what will happen ke depan. Jadi kemarin bisa dianggap itu apa? Semacam yang penting ada dulu, berhenti dulu. Yang penting angin udah berubah ke arah yang lebih tepat menurut saya. Dulu kan anginnya tuh ke sana, ya, negatif, doom and gloom gitu ya. Sekarang mulai lebih ada angin yang lebih ada nafas buat. Wanda, gimana menurut kamu? Saya I stick to there's two-state solution is delusional dan perpanjang tanganan genosida. Melihat semua peace treaty yang dilakukan oleh Amerika sebagai inisiator adalah semakin banyak rakyat yang terbunuh dan semakin kecil wilayah Palestina. Sampai tadi Uni sempat bicara Abraham Accord yang kemudian menormalisasi kejahatan yang ada di Israel, bahkan akan memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem yang ada Baitul Maqdis. Dan ada Masjid Al-Aqsa di situ. So it's a total occupied. Dari Abraham Accord di tahun 2003 boleh dicek bahwa Netanyahu mengatakan mendeklar di PBB no more Palestina. See? So it start from the two-state solution. So mari kita berpikir jernih, tidak termakan oleh narasi-narasi Amerika. We stick on Palestinian is for Palestinian people. Seperti Indonesia is for Indonesian, bukan untuk warga negara lain.
Jadi ketika ada Palestina, di situ ada Yahudi dan di situ ada Christian yang tidak pernah ada masalah dan tidak pernah bahkan ketika ada Israel State mereka justru yang dibunuhin, termasuk Kristiannya. Yang kedua adalah Israel adalah perpanjang tanganan Amerika yang ingin menguasai dunia, termaksud negara-negara versi Zionis adalah Middle East. Saya akan mengatakan Asia Barat, oke, atau lebih tepatnya Syam, di mana ada Palestina, Lebanon, Syria, dan bukan negara-negara Arab atau Uni Emirat Arab setuju oleh two-state solutions, but siapapun negara yang menentang Zionis, they will get killed and get occupied and get bombed. Oke? Kita lihat Lebanon dihantam, Iran dihantam, Libya dihantam. Selama genosida ini 10 negara dihantam oleh bom Israel, termasuk Yaman, termasuk Iran, dan gak cuma Iran. There's a lot. Mursi dibunuh, King Faisal dibunuh di Arab Saudi. So anything that against genocide, kamu akan dibunuh dan kamu akan dijajah. So this is not right. Bukan berarti mereka didukung oleh Jordania, oleh Mesir, ya iyalah. Of course kalau enggak dibunuh, dijajah. That's how Zionist works. Israel dan Amerika kalau Indonesia pun enggak mendukung Zionis seperti yang terjadi sekarang, pasti akan ada secara politik, yaitu bagi-bagi kursi. Aku enggak melihat bahwa itu adalah sebuah goodwill. Apa yang terjadi di dalam tanda kutip peace talk ini adalah kamu bagi-bagi aja. Oh Gaza nanti, Uni Emirat akan dapat tambangnya, akan dapat gasnya, pembangunannya akan dilaksanakan oleh bagi-bagi proyek, sama aja kayak di Indonesia. PDI dapat apa, Golkar dapat apa, ayo setuju semua. Kalau kalian setuju sama saya, kalian dapat bagian semua, same thing, same. It's a Zionist. Zionist system is working here and we have to resist the Zionist system. Jadi kalau ditanya masyarakat sipil bilang apa? Nah itu tadi say menjawab pertanyaan. Turun, apa yang do something, pressure our government. Kalau kamu pikir genocide is wrong, try to do something to stop it. Thank you. Terakhir Bang Dino, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda Indonesia tadi dari Wanda terakhir sudah, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung Palestina, terutama kemerdekaan Palestina ini? Karena saya juga sebenarnya pertanyaan sama ya, apakah sesudah dinyatakan sign damai, lalu terus genosida yang sudah dilakukan selesai? Dianggap bahwa dimaafkan, kan itu juga is a big question, apakah dengan damai lalu kemudian yang dilakukan oleh Netanyahu dengan rezimnya bisa dimaafkan, kan sepertinya itu yang diinginkan oleh Amerika, tapi kan tentu dunia tidak ingin itu. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Ya, pertama saya sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia berharap jangan sampai genosida ini dilupakan atau dimaafkan. Harus ada yang bertanggung jawab, dan siapa yang bertanggung jawab jelas adalah Netanyahu, dan dia harus selalu dikejar dan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita harus monitor terus nih, apakah nanti akan berhasil upaya agar dia lolos dari jerat ini. Karena bahkan orang di Israel sendiri yang anti Netanyahu pasti akan meminta pertanggungjawaban dia. Karena ini seperti yang kita tekankan tadi, adalah masalah dunia nih. Kredibilitas dari hukum internasional dan kredibilitas dari hukum kemanusiaan internasional. Jadi itu harus selalu kita tekan, dan sebagai individu jangan lupa kita selalu dukung perjuangan bangsa Palestina. Sekarang anginnya sudah berubah dan kita terus berikan dukungan politik, dukungan diplomatik, dan juga dukungan ekonomi, terutama menurut saya untuk rekonstruksi dari Palestina, ya kan? Kita memang nggak banyak yang tahu ya, tapi pemerintah kita selama ini banyak memberikan beasiswa dan bantuan kepada warga Palestina untuk belajar di sini.
ada ribuan tuh orang Palestina yang dididik kita sehingga nanti kalau ada negara Palestina merdeka mereka bisa jadi direkturnya, dirjennya yang piawai gitu ya. Nah, kedua mengenai apa yang bisa dilakukan individu sebenarnya banyak ya. Ini saya sendiri sebagai individu saya itu saya itu terjun dalam program Abrahamic. Abrahamic itu adalah apa? Adanya toleransi dan mutual respect antara Yahudi, Muslim dan Kristen, ya kan? Nah, kemarin kita membuat suatu deklarasi antara pemimpin-pemimpin Abrahamic internasional, ya, tapi yang terutama dari Yahudinya nih, ya. Terutama dari Yahudinya, rabbi-rabbi internasional termasuk dari Amerika yang menekan pemerintah Netanyahu untuk mengakhiri genosida dan melakukan berbagai hal ya untuk mengakhiri konflik ini ya. Yang relevan itu apa? Kita menggunakan jalur Abrahamic dan kita mengikut sertakan atau memajukan rabbi-rabbi dari Yahudi untuk menekan pemerintah Netanyahu. Itu yang saya lakukan dari segi pribadi ya. Any one of you can do the same. Tapi yang saya tidak inginkan tahu nggak apa? Yang saya tidak inginkan dan khawatirkan adalah dunia di mana terlepas dari konflik Israel-Palestina ini, tensi antara Islam, Yahudi, Kristen, ya, the Abrahamic ini ya, at the religious level itu menjadi semakin buruk. Ya. Karena secara politiknya tentu bisa kacau ya, tapi kalau dari segi spiritualnya, kita kan Abrahamic itu kan agama samawi ya, harus ada selalu mutual respect antara ketiga agama ini ya. At the level of spirituality ya, nah itu yang saya khawatirkan harus selalu kita jaga agar tidak memburuk gitu ya. Ya. Okay. Baik, terima kasih. Jadi Wanda sudah menunjukkan upaya dan dia masih tetap ingin ke sana kalau dimungkinkan lagi ya. Jadi Wanda sudah melakukan, banyak yang sudah melakukan, di level diplomatik sudah dilakukan. Saya rasa kita bisa melakukan sekecil apapun yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tentu pertama kita semuanya sama-sama menginginkan Palestina yang merdeka ya. Kemudian yang kedua adalah Wanda tadi pesimis tentang two state solution. Sebenarnya saya agak pesimis karena saya pernah ke sana agak susah tuh gimana misalnya. Tapi saya mencoba untuk realistis tadi. Kalau itu memang bisa dilakukan, meskipun sangat sulit selama Netanyahu masih ada di situ. Tapi mari kita sama-sama untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dan terus speak up karena setiap suara kita menjadi secara agregat Indonesia maupun dunia, dan itu ditunjukkan oleh konvoy ya, konvoy Global Smooth Flotilla itu bisa menjadi semacam pressure kepada Israel, kepada Amerika dan kepada pendukungnya. Kita tepuk tangan kepada dua pembicara dan terima kasih kepada kalian semua yang mengikuti acara ini. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya.